Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai data control language atau yang sering kita sebut DCL. DCL ini adalah perintah yang digunakan untuk pengontrolan data dan server di database, seperti manipulasi user dan hak akses. DCL itu sendiri terbagi menjadi dua, ada grant dan ada revoke. Grant itu sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses, sementara revoke adalah kebalikan dari grant, yaitu perintah yang digunakan untuk mencabut hak akses. Ya. Kedua perintah ini nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Untuk membuat atau menambah user baru hanya dapat dilakukan oleh seorang administrator database. Nah, dalam Oracle, agar dapat berperan sebagai administrator, maka pada saat login masukkan user dengan username sistem atau HR dan passwordnya Oracle. Nah, selama ini kita menggunakan usernya HR dan passwordnya Oracle. Nah, nanti ketika kita akan menciptakan user baru, kita akan coba menggunakan user system ya, dan passwordnya tetap sama Oracle. Sekarang lanjut, perintah menambahkan user adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut ya untuk menambah user baru. Nah, di sini ada contoh sederhana. Perintah dasarnya adalah create user, nama user identified by password. Nah, di sini ada contohnya, create user, nama usernya Anggara dan passwordnya adalah Gagak. Nah, jika berhasil, nanti outputnya akan tampil user. Sekarang kita coba ya. Langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan user baru adalah silakan kalian klik terminal yang ada di layar monitor kalian masing-masing. Jika kalian sudah mengaktifkan VirtualBox-nya, Oracle VirtualBox-nya, kalian cari menu terminal. Kalian klik 2 kali. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita harus login terlebih dahulu. Loginnya menggunakan SQL Plus ya. SQL Plus untuk penulisannya boleh besar boleh kecil ya. Kemudian enter. Nah, di sini ada enter username. Nah, enter username-nya di sini silakan kalian masukkan username system. Kemudian enter, dan passwordnya sini masih yang sama Oracle. Enter. Nah, di sini sudah connect, artinya kita sudah masuk ke dalam user system ini ya. Sekarang kita coba untuk menciptakan user baru. Perintahnya adalah create user Anggara. Enter, kemudian identified by Guguk titik koma, enter. Salah. Sebelum ini saya sudah pernah menggunakan user Anggara ini. Sekarang saya ganti menjadi usernya create user Baim ya. Kemudian saya enter identified by Babam. Enter. Nah, berhasil ya. Ini kenapa gagal? Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba user Anggara. Jadi user Anggara ini sudah masuk di sini. Hanya bedanya Anggara ini belum saya beri hak akses gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba memberikan hak akses terhadap user Baim. Kenapa? Apa tujuannya kita memberikan hak akses? Supaya si Baim ini dapat bisa melakukan mengolah data ya, mengolah data, baik itu menciptakan tabel, menciptakan menginsert data terhadap tabel, mengubah data bisa, dan lain-lain gitu ya. Sekarang kita coba untuk memberikan hak akses terhadap Baim ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu hak aksesnya. Oke. Tadi sudah saya bahas sedikit tentang grant ya. Grant ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat otoritas atau hak akses atau privilege terhadap seorang user. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat privilege terhadap user Baim. Dalam hal ini berarti seorang user hanya diperbolehkan melakukan transaksi selama transaksi tersebut merupakan hak dia, gitu ya. Nah,
Di sini hak akses yang terdapat dalam grant ini dua jenis ya, yaitu system privilege dan object privilege. Apa itu? Ini ya sedikit penjelasannya. System privilege di sini merupakan hak akses yang diberikan kepada user untuk dapat melakukan koneksi ke database dan mengelola sistemnya. Adapun jenis hak aksesnya adalah sebagai berikut. Ada create session. Nah, create session ini di sini adalah hak akses untuk dapat koneksi ke database. Itu namanya create session. Kalau create table itu dapat membuat tabel ya. Kemudian kalau create sequence dapat membuat sequence, create view dapat membuat view, serta membuat prosedur atau fungsi space pada skema user yang tidak terbatas dan lain-lain ya. Kalau yang seperti create session, table, sequence, view, producer, prosedur, table, fast itu merupakan system privilege. Kemudian di sini ada sintaknya. Nah, sintak dasarnya di sini ada grant system privilege. Grant system privilege to nama user. Nah, contohnya di sini grant create session, create table, create procedure, unlimited table space to Anggara. Artinya di sini kita memberikan hak akses kepada Anggara. Apa hak aksesnya? Dapat menciptakan session, dapat menciptakan table, dapat menciptakan prosedur dan unlimited table space ya. Oke. Nah, nanti jika berhasil maka outputnya akan tampil seperti grand success. Oke, sekarang kita coba untuk memberikan hak akses terhadap user yang telah kita buat ya. Grant create session, kemudian create table, create prosedur, unlimited table space, to baim ya, to baim, enter. Oke. Jadi kalau tampilnya outputnya sudah seperti ini, grand success, berarti hak akses privilege grandnya sudah berhasil kita tambahkan ya. Sekarang kita coba untuk memberikan hak akses yang lain. Kemudian yang kedua, object privilege. Nah, object privilege ini merupakan hak-hak yang dapat diberikan oleh seorang user kepada user yang lainnya sehubungan dengan pengaksesan objek-objek dalam skema user tersebut. Hal tersebut meliputi ada all privilege, pemberian semua hak ya. Kita bisa memberikan semua hak akses terhadap user yang kita inginkan, dan kita juga dapat membatasinya ya. Misalnya kita hanya ingin memberikan hak akses hanya bisa menampilkan, tidak bisa menghapus, itu bisa ya. Nah, kalau all privilege di sini yaitu memberikan semua hak akses. Objek privilege di sini terdiri dari hak akses, select, insert, delete, dan update. Sintaks sederhananya, grant object privilege on nama tabel to nama user. Misalnya kita ingin memberikan hak akses kepada user hanya bisa menampilkan, menginsert, serta mengupdate on help to Anggara. Sekarang kita coba grant select, kita memberikan grant select, memberikan hak akses, kemudian insert serta update on help to nama user baim, enter. Oke, grant akses untuk select, insert, dan update berhasil kita tambahkan. Kemudian
Kita masuk ke revoke ya. Bagian DCL yang kedua ada revoke. Nah, revoke ini digunakan untuk menghapus hak akses dari seorang user. Sintak dasarnya revoke privilege on nama tabel from nama user. Oke, sekarang kita sukses membuat user baru ya, beserta dengan hak akses yang telah kita berikan. Sekarang kita coba untuk menggunakan user kita. Silakan kalian ini exit dulu. Exit. Oke. Tutup. Buka kembali SQL developer-nya. Jalankan kembali SQL developer-nya. Oke, sekarang tambahkan koneksi yang baru dengan nama koneksinya userku, kemudian username-nya gunakan username yang tadi baru kita buat, yaitu Baim. Kalau saya Baim ya, Baim. Kemudian passwordnya adalah SID-nya diganti ORCL. Tes. Oke, sukses ya. Statusnya sukses. Sekarang kita koneksikan. Sudah tercipta connection baru atas nama userku. Sekarang coba kita tampilkan tabel employees. Select from employees. Bisa tidak? Tabel does not exist. Kenapa? Karena tabel employees yang ada di dalam Oracle ini tidak terdeteksi di user system. Nah, barusan kita menggunakan, sebelum kita menciptakan user baru, kita loginnya menggunakan sistem. Nah, sementara di sistem ini tabel employees tidak ada di dalam user system, yang adanya di user HR gitu. Tidak apa-apa. Oke. Ada ya. Kalau kita menggunakan user HR, tabel employees-nya ada. Tapi karena yang ini tadi kita menggunakan user system, kenapa tidak terbaca? Karena tabel employees tidak terdapat dalam user system. Oke. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.